Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Agustina Seru dengan NIM 217611068. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian untuk memenuhi final di semester ini dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Puskesmas. Langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama, masalah penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, latar belakang. Masalah penelitian. Analisa dan perancangan sistem informasi puskesmas. Identifikasi masalah. 1. Pada bagian pendaftaran mengalami kesulitan. 2. Pasien mengeluh karena sering terjadi antrian. 3. Masing-masing unit sulit berkomunikasi secara data. 4. Kerja perawat tidak efisien. Latar belakang. Puskesmas sebagai jasa pelayanan kesehatan membutuhkan komputer sebagai alat pemrosesan dan penyajian informasi. Sistem informasi puskesmas mengacu pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer untuk pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat dalam meningkatkan kinerja masing-masing unit yang saling berhubungan dan terintegrasi. Di rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang dirumuskan yaitu 1. Bagaimana hasil analisa sistem informasi puskesmas. 2. Bagaimana merancang sistem informasi puskesmas. Batasan masalah. Batasan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Sistem yang akan dibuat merupakan sistem informasi puskesmas yang meliputi pengolahan data pasien, data rekap medik, data pegawai dan data poliklinik, unit penunjang, dan data pembayaran. Dalam melakukan analisa dan perancangan sistem mencakup analisa biaya manfaat dengan metode periode pengembalian, metode periode pengembalian investasi, dan metode nilai sekarang bersih. Dalam pengembangan sistem informasi menggunakan metode struktur sistem, analisis, dan desain. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisa sistem lama yang diterapkan di puskesmas. Yang kedua, menemukan masalah-masalah yang dihadapi puskesmas dalam penerapan sistem yang sedang berjalan. Yang ketiga, menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi sehingga menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi puskesmas. Lanjut, manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memudahkan pekerjaan para perawat puskesmas untuk mendapatkan data-data dari setiap pasien yang datang di puskesmas. Kemudian dengan adanya sistem informasi puskesmas dapat mengintegrasikan semua modul di puskesmas, yaitu bagian pendaftaran, ruangan poli, unit penunjang, dan kasir. Landasan teori. Yang pertama, konsep dari sistem. Kedua, metodologi pengembangan sistem. Ketiga, struktur sistem, analis, dan desain. Yang keempat, analis sistem. Kelima, penerapan teknologi pada rumah sakit atau puskesmas. Pertama, konsep dari sistem, yaitu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Konsep dasar sistem, ada elemen sistem, karakteristik sistem, konsep dasar sistem informasi, konsep dan prinsip analis, dan elemen model analis. Kemudian metodologi pengembangan sistem, yaitu metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan
postulat-postulat yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Di struktur sistem analisis dan desain adalah pengembangan sistem struktur dan digunakan secara luas untuk analisa dan desain suatu sistem. Sistem dapat digambarkan secara logika dari arus data dan hubungan antara fungsinya di dalam modul-modul sistem. Di analisis sistem, suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Penerapan teknologi pada rumah sakit atau puskesmas. Dengan teknologi sistem informasi rumah sakit dapat pula membantu dalam menangani alir informasi pasien antara unit sebuah rumah sakit. Selain itu, juga sistem informasi rumah sakit mampu mengumpulkan dan memberikan informasi statistik. Teknologi informasi rumah sakit juga mampu mengurangi delay dalam transaksi antar unit dalam rumah sakit. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, bahan dan alat penelitian. Yang ketiga, jalan penelitian. Pertama, waktu dan tempat penelitian, yaitu satu tempat lokasi, tepatnya di Puskesmas Rawat Inap Simpang 3 Pekanbaru. Kedua, bahan dan alat penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Alat penelitian ada hardware dan software. Next, yang ketiga, jalan penelitian. Jalannya yaitu tahap pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data ada data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data. Kemudian tahap pembuatan program. Tahap pertama analisis sistem, tahap kedua perencanaan sistem. Dalam tahap pengumpulan data ada beberapa, yaitu data yang diperlukan, data primer yang diperoleh secara langsung, data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, kemudian sumber data. Di sumber data ada data primer, data sekunder, bahan tertulis dari studi pustaka, wawancara, observasi. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, observasi. Kemudian dalam tahap pembuatan program ada tahap analisis sistem. Analisa dilakukan terhadap sistem informasi puskesmas. Kemudian ada tahap perancangan sistem, perancangan tabel database, perancangan termuka, perancangan struktur menu. Kemudian dari sini dapat disimpulkan, yang pertama dibuat suatu rancangan sistem informasi puskesmas. Kedua, dengan adanya sistem informasi puskesmas dapat mengintegrasikan semua modul di puskesmas, yaitu bagian pendaftaran, ruangan poli, unit penunjang, dan kasir. Sekian dan terima kasih.